Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kita udah punya sifat elips yang ini ya, R1 tambah R2 itu selalu sama dengan 2A. Nggak bisa nggak, harus kayak gitu. Nah, kita bakalan pakai sifat ini buat mengetahui nurunin sifat selanjutnya. Tadi kan kita udah punya parameter elips, yaitu setengah sumbu panjang sama setengah sumbu pendek, juga jarak dari titik fokus ke titik pusat yang kita kasih nama jelek banget sih. Bentar. Yang kita kasih nama C, yang itu B, yang ini A. Gitu kan ya? Sorry, ini A. Nah, gitu. Nah, kita bakalan nyoba nyari tahu sebetulnya antar parameter-parameter itu mereka saling berkaitan atau enggak. Saling berkaitan maksudnya kalau suatu parameter udah ada nilainya, parameter yang lain udah ada nilainya, apakah parameter yang satunya lagi bisa bebas nilainya terserah berapapun, atau ada suatu rumus yang mengikat mereka bertiga. Jadi nggak bisa bebas kan kalau ada rumus. Titik fokus yang lainnya ada di situlah ya. Ini F1, itu F2. Sekarang kita tinjau suatu titik di situ atau di situ. Bebas mau yang manapun sama aja. Misal kita pilih yang atas. Nah, berarti kan kalau titik yang kita tinjau yang atas, kita punya itu R1 dan itu R2. Dan kita tahu bahwa elips ini kiri kanan simetri. Artinya dalam kondisi yang sekarang, kita punya R1 sama dengan R2 dalam kondisi yang ini. Yang titik yang kita tinjaunya yang itu. R1 sama dengan R2. Padahal kita punya sifat yang tadi. R1 tambah R2 itu selalu 2A. Kita substitusi ini ke sana, berarti kita punya R1 tambah R1 itu sama dengan 2A. Artinya 2R1 sama dengan 2A, sehingga R1 itu sama dengan A. Dan karena R1 sama dengan R2, berarti R2 pun sama dengan A juga. Jadi di sini kita punya konfigurasi sebetulnya segitiga siku-siku. Makanya kita tinjau di situ tuh butuh segitiga siku-siku. Ini pusat elipsnya. Ini titik F1, ini sisi C, ini titik F2, ini juga C, sisi yang tegak ini B. Nah, yang miring ini dua-duanya A ternyata. Kalau kita ninjaunya di situ. Dan karena ini segitiga siku-siku, kita bisa pakai teorema Pythagoras. Kan dia bilang bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat ya. Nah, di sini kita mendefinisikan parameter baru yang kita sebut sebagai eksentrisitas. Definisikan eksentrisitas yang biasanya kita simbolin pakai huruf E kecil, dan dia untuk elips itu adalah perbandingan antara C dan A. C per A. Jadi perbandingan antara panjang yang ini terhadap panjang yang itu adalah eksentrisitas. Dan untuk selanjutnya kita bakalan lebih sering pakai eksentrisitas ini dibanding C-nya, suatu elips. Kenapa? Karena gini, nilai C kan yang ini ya. Dan buat elips itu dia nggak bakalan bisa lebih besar daripada nilai A. Selalu lebih kecil. Dan C nilainya positif. C selalu lebih kecil dari A, dan C di sini selalu lebih besar dari 0 buat elips. Artinya dari perbandingan definisi yang ini, kita dapat kesimpulan bahwa eksentrisitas buat elips itu nilainya pasti kurang dari 1 dan pasti positif. Pasti lebih dari 0 buat elips. Nilainya tuh rentang nilai eksentrisitas cuma segitu, antara 0 sampai 1. Jadi lebih enak pakainya daripada C yang nilainya bisa macam-macam. Kita bakalan lebih sering pakai E.
Dan dari sini, dari definisi ini berarti kita bisa tulis bahwa C itu sama dengan A kali E. Ini bisa kita substitusi ke rumus yang kita punya di sini, sehingga kita bakalan punya A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah AE kuadrat. Ini boleh kita buka, jadi tambah A kuadrat E kuadrat. Nah, ini sebetulnya udah nyeritain ke kita bahwa AB sama E, atau secara nggak langsung berarti AB sama C, mereka saling terikat satu sama lain. Boleh juga dikumpulin A-nya, biar di satu ruas yang sama biar ngumpul. Kan kalau yang ini berarti kalian punya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat E kuadrat ya. Bisa ditulis kayak gitu, boleh juga ditulis A kuadrat min A kuadrat E kuadrat sama dengan B kuadrat, sama aja. Boleh juga dikeluarin A-nya. Jadi kita punya A kuadrat 1 min E kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Jadi kalau A udah ditentuin nilainya, suatu nilai tertentu, B udah ditentuin suatu nilai tertentu, nilai eksentrisitas nggak bisa aneh-aneh. Dia harus ngikutin rumus yang kita temuin sekarang. Rumus yang kita punya sekarang. Dan itu berlaku buat ketiganya. Berarti kalau B udah ditentuin, E udah ditentuin, A juga nggak bisa aneh-aneh. Dan kalau E udah suatu nilai tertentu, berarti C juga suatu nilai tertentu. C-nya nggak bisa aneh-aneh karena C adalah A kali E. Nanti kita bakalan tinjau juga efeknya tuh rumus ini kayak gimana ke elipsnya. Kita bakalan tinjau 2 elips nanti di video selanjutnya. Oke? Thank you.